Yes. Happy Sabbath. Selamat Sabat. I'm so happy to be back with Mom Moriah Saya senang dapat kembali bersama dengan Mon Muria and see especially all the women. We have a few men. Yeah. We dan welcome all of you. khususnya para wanita, ibu-ibu, dan ada beberapa pria. Dan saya welcome, selamat datang semuanya. Well, we have entered a new year, 2022. Kita sudah tiba pada tahun baru 2022. And I want to wish each one of you a happy new year, even though we are 15 days late. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru, walaupun kita sudah terlambat 15 hari. But we're still in January. Tapi kita masih di Januari. And I hope that from the last time that we were together, I hope that you have risen to the challenge to want to do something this new year. Nah, saya pikir setelah kita pada tahun lalu, ya dengan khotbah terakhir itu, kita memiliki suatu challenge ya untuk mengadakan suatu pembaruan di tahun 2022. And how many of you are really interested in being a better person, for example? Siapa di antara teman-teman di sini yang betul-betul sangat tertarik untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi? Okay, or maybe a better mother. Atau mungkin seorang ibu yang lebih baik lagi? Yeah, a better father. Atau seorang ayah yang lebih baik? A better wife. Menjadi istri yang lebih baik? A better husband. Menjadi suami yang lebih baik? And have a better relationship with God. Dan mempunyai suatu hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Yeah, I think that last one is something that will be a foundation to all the others, right? Saya pikir yang terakhir itu adalah sebagai fondasi untuk yang lain-lainnya. So we have this new year with a fresh start with God. Jadi kita mau memulai suatu hal yang baru, yang segar bersama dengan Tuhan. Karena hubungan dengan Tuhan itu adalah sebagai fondasi untuk kita ke depannya. This afternoon, I want to bring you God's greeting to us in 2022. Yang ini saya ingin menyampaikan salam dari Tuhan kita di tahun 2022. Okay, I'm going to share screen, and if it's possible, maybe someone could volunteer to read the first text for us. Okay, let me share screen first. Dan mungkin ada yang mau volunteer untuk membaca ayat yang ada di layar. Okay, can everyone see the screen well? Silakan untuk melihat layar. Okay, what is God's greeting to us in 2022? Apa salam dari Tuhan di tahun 2022? Someone read John 13 verse 34. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Okay, so what is on the screen is quite different from what Yan Li is reading, right? Ya, I just copied this from the internet. Ya, ini adalah translation yang lepas ya. Jadi kita baca dari Alkitab. Okay, so God wants to give us a new commandment. Tuhan ingin memberikan kepada kita suatu perintah baru. And this commandment is to love one another. Dan perintah baru itu adalah saling mengasihi satu dengan yang lain. Another text? Ayat yang lain. Okay. 37, 38, 39. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ada yang mau membacakan? Matius 22 ayat 37, 38, dan 39. Yesus menjawab, cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan terpenting.
Perintah kedua sama dengan yang pertama itu. Cintailah samamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. So, loving with all our heart, all our strength, mengasihi dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa kita, with all our mind. dengan segala akal budi kita. Yeah, sometimes it's so easy to say, oh, it's easy to love. Who doesn't know how to love? Wah, seringkali kita mengatakan bahwa gampang itu untuk mengasihi, tetapi sesungguhnya kita tidak mengerti bagaimana untuk mengasihi. But when Jesus came, he told us, I give you a new commandment. Tapi pada waktu Yesus datang, dia mengatakan, aku memberikan engkau satu perintah baru. Because he knew that this idea of love is so misunderstood. Karena dia tahu bahwa pengertian tentang kasih ini sangat-sangat disalahmengertikan. So is this commandment to love new at all? Apakah perintah untuk adalah benar-benar baru? Suatu If we perintah. turn back to the Old Testament in Leviticus chapter 19 verse 8. Apabila kita membuka di dalam kitab Imamat 19 ayat 18, we find the same words. kita melihat menemukan di sini kata yang sama. It says, love your neighbor as yourself. Dikatakan cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Exactly like what we read in Matthew 2:39. Sama seperti yang kita bacakan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. So what is new about this new commandment? Tapi apa yang baru tentang perintah baru ini? When Jesus was on earth, he gave a sermon called the Sermon on the Mount. Pada waktu Yesus berada di dunia ini, Yesus memberi suatu khotbah, yaitu khotbah di atas bukit. And he taught a lot of things, Dan dia mengajarkan banyak hal, especially talking about love. khususnya berbicara mengenai kasih. Okay, let's look at Matthew chapter 7 verse 12. Mari kita lihat di dalam Matius 7 ayat 12. Okay, can another person read? Bisa tolong bacakan? Matius 7 ayat 12. Perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Itulah inti hukum Musa dan ajaran nabi-nabi. Okay, let's read another text in Matthew chapter 5 verse 44. Mari Someone kita else? Matius 5 ayat 44. Ada bisa tolong bacakan? Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, cintailah musuh. Matius 5 ayat 44. This is where the command is new. It says, Nah, disinilah perintah baru itu yang mengatakan, it says, love your enemies. dia katakan kasihilah musuhmu. So before, people understood, oh, love everyone. That's okay. We love those who love us. That's fine. But now, Jadi dulu dikatakan bahwa kita saling mengasihi, kita bisa mengasihi semua orang. Ya, tetapi sekarang but now Jesus expands this love to cover even our enemies. Jadi sekarang ini Yesus memperluas pengertian kasih ini kepada mengasihi musuh-musuh kita. So Jesus has promised that he's going to give us a new power. Yesus berjanji akan memberikan kepada kita kuasa yang baru. Can we love our enemies? Bisakah kita mengasihi musuh kita? Honestly, I really don't have any enemies, I think. Saya nggak punya kuasa untuk itu. But if I do have an enemy, I'm supposed to love him or love her. Saya pikir saya nggak punya musuh, tetapi kalau saya mempunyai musuh, seharusnya saya harus bisa mengasihi mereka. Humanly, it's impossible. Again, Humanly, it is impossible. secara manusia itu tidak mungkin. Yeah. I think of the story that happened in some of the islands of Australia where
there was a couple who was serving there and as missionaries, and they were killed. Saya mengingat akan peristiwa di mana ada sepasang suami istri yang sedang melayani di Australia, suatu kepulauan di Australia, dan mereka itu terbunuh. And the mother flew over to where they were to attend the funeral service. Dan ibunya terbang ke sana di mana kedua orang itu berada untuk menghadiri pemakamannya. And during that time, the police had arrested the murderer. Dan pada waktu itu polisi sudah menangkap pembunuhnya. And the mother visited this murderer at the prison. Lalu ibu ini mengunjungi pembunuh itu di Bui. And she said, I forgive you. Dan ibu ini mengatakan, saya memaafkan kamu. I don't know if I were in her place, whether I can do that. Saya nggak tahu saya ada di posisi sang ibu ini, apakah saya bisa melakukan hal yang sama seperti ibu ini memaafkan. Someone who has murdered my own flesh and blood. Seorang yang telah membunuh darah daging saya. But I am sure that she did not forgive this man based on her own strength. Dan saya yakin ibu ini memaafkan pembunuh itu bukan dengan kekuatan dia sendiri. That love and motivation must have come from the Father. Dan motivasi itu pastilah datang. So this is only possible if we are renewed every day with God's love. Dan ini memungkinkan terjadi kalau kita mengadakan suatu perubahan, suatu hubungan terus-menerus bersama dengan Tuhan setiap hari. And His love can then flow through us. Dan kasih Tuhan itu dapat mengalir melalui kita. So it is not us, but it is God. Itu bukan kita yang melakukan, tetapi Tuhan yang melakukan. Over the next few weeks, we are going to talk about how we can keep this connection with God alive. Dan untuk beberapa pelajaran berikut, kita akan mempelajari bagaimana kita bisa membuat hubungan kita itu tetap berhubungan dengan Tuhan. So that we can draw on this power. Supaya kita bisa memiliki kuasa yang demikian. And use this power to love those around us. Dan menggunakan kuasa tersebut untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. You know, sometimes within the family, those who are closest to us are the hardest to love. Dan seringkali di dalam keluarga, orang yang paling dekat dengan kita, itu adalah yang paling sulit untuk kita kasihi. Yeah, sometimes I get so angry with my grandchildren. Kadang-kala saya marah dengan cucu saya when they don't obey. pada saat mereka tidak menurut. And I have to ask God, please help me to continue loving them. Dan saya harus minta kepada Tuhan untuk tetap kasihi mereka. When you are dealing with teenagers. Dan apalagi pada saat kita berhubungan dengan anak-anak remaja. Or disobedient children. Atau anak-anak yang tidak menurut. Yeah, we have a hard time, don't we? Kita membuat kesulitan, bukankah demikian? So, this constant renewal from the Lord is important. Jadi pembaharuan yang terus-menerus bersama dengan Tuhan itu sangatlah penting. That's why it has to come, this revival has to come from inside out. Oleh sebab itu, pembaharuan atau kebangunan itu harus berasal dari dalam keluar. And this transformation is first of all a gift from God. Dan transformasi atau perubahan ini adalah pemberian atau anugerah daripada Tuhan. It is a calling. Itu adalah sebuah panggilan. And it is a responsibility. Dan itu adalah sebuah tanggung jawab. So I hope that this transformation can be a part of our lives.
Dan saya harap dengan perubahan tersebut akan menjadi bagian dari kehidupan kita. You know, I love this text in Romans. It's one of my favorite. Dalam Roma ada satu ayat yang saya sukai. I'm sorry, I got the wrong text. Yeah, here it is. Okay, can someone read it? Romans chapter 12, verses 1 and 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu korban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biar menjadi baru supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Yeah, I like the very last part, which says that Saya senang bagian yang terakhir yang mengatakan, we will be able to test and see what God's will is for each one of us. kita akan sanggup mengetahui kemauan Allah, apa yang baik, yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna kepada kita masing-masing. Good, pleasing, and perfect will. Keinginan Tuhan yang sangat-sangat sempurna. So this is my goal for each one of us as we take this journey together. Ini adalah tujuan saya apabila kita bersama-sama mengambil suatu langkah untuk menuju ke arah situ. That we will be transformed. Supaya kita bisa diubahkan. You know, Albert Einstein, the great scientist, has this to say. Kita tahu bahwa Albert Einstein adalah seorang saintis yang terkenal. He said insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Dia katakan bahwa penyakit jiwa atau orang gila adalah melakukan sesuatu berulang-ulang tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Just a lot of people make New Year resolutions, isn't it? Sama dengan banyak orang melakukan resolusi di tahun yang baru. They hope to be like this, they want to be like that, but they don't change anything they do. Mereka ingin menjadi seperti ini, mereka ingin menjadi seperti itu, tetapi mereka tidak berubah sama sekali. And when you do that, you can't expect different results. Dan apabila Anda melakukan hal yang sama, Anda tidak bisa mengharapkan akan mendapatkan hasil yang berbeda. If you keep doing the same thing, you will get the same results. Apabila Anda melakukan hal yang sama, Anda akan mendapatkan hasil yang sama. This afternoon, I want to invite you to do a little exercise with me. Nah, pada siang hari ini saya ingin kita semuanya melakukan sedikit olahraga bersama dengan saya. First of all, I want to explain a little bit about this picture. Dan sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang gambar ini. What is this about? Apa ini? This is your brain. Ini adalah otak kita. You see, it looks like this. A lot of brain cells connecting together. Jadi di dalam otak kita itu banyak sekali sel-sel saraf yang ada di dalam otak kita saling berkaitan satu dengan yang lain. You can see that there are just hundreds and thousands of connections. Dan kita bisa dilihat di sini bahwa begitu banyak ada ratusan ribuan yang saling berhubungan. You know, the brain is a very small organ. Otak itu adalah organ yang kecil. You can just hold it in your hand. Kita dapat menggenggamnya dengan kepala. And it weighs only 3 pounds. Dan beratnya hanya 3 pon. Yeah. But inside this brain, the whole body is controlled. Tetapi di dalam otak ini seluruh tubuh kita itu diatur. And whenever we do one simple action, apabila kita melakukan satu kegiatan yang sangat sederhana, like raising one finger, misalnya mengangkat satu jari, there are many hundreds of neurons that have to connect
to make that possible. Jadi banyak sekali saraf-saraf di dalam otak itu harus berhubungan satu sama lain untuk supaya kita bisa mengangkat satu jari. And they create what is known as a neural pathway. Dan itu membentuk satu yang disebut neural pathway, yaitu perjalanan atau jaringan saraf. Yes. And this neural pathway, many of them are automatic. Jadi jalanan jaringan saraf itu semua umumnya adalah otomatis. Yes. For example, when you eat, you don't look at your spoon and see whether which direction is going, is it? You just eat. Jadi pada waktu Anda makan, pegang sendok, Anda tidak perlu melihat kemana saya harus mengarahkan mulut, terus sendok itu kemana. Itu secara otomatis langsung masuk ke mulut. It's because as a child, you have learned to eat properly. Karena pada waktu kecil, kita sudah belajar bagaimana cara memakan dengan benar. This has become a habit. Ini menjadi suatu kebiasaan. So that's how habits are formed. Jadi begitulah kebiasaan itu terbentuk. And all of us were having lunch. Pada siang ini, saya dan cucu perempuan saya, kami sama-sama mengadakan makan siang. And she was eating something. Dan dia sedang makan sesuatu. But she was making a lot of noise. She was doing like that. Oh, dia makannya itu keras sekali. I don't know in Indonesia whether the culture allows that. Saya nggak tahu di Indonesia apakah ini satu kebiasaan yang baik yang orang sering izinkan. No, Is it acceptable? No, people don't. No, in China is acceptable. In Hong Kong is very acceptable. Saya tahu di China itu dapat diterima keadaan seperti ini, dan di Hong Kong apalagi itu ini sudah biasa, jadi diterima. Yeah, especially the older generation, you know. Apalagi di orang-orang yang lebih tua. The louder they make noises when they eat, that means the food is more delicious. Bagi orang Hong Kong atau orang China itu semakin keras mereka waktu makan itu membunyikan suara kayak makan itu artinya makanan itu enak gitu. So this afternoon, my daughter jadi anak saya lalu memperbaiki anaknya dan mengatakan, jangan ribut, jangan makannya itu keras-keras gitu bunyinya. Yeah, she's still young, so you know, instead of having the same neural pathway making a lot of noise, she can change and learn to eat softly. Jadi karena dia masih kecil, jadi jaringan saraf ini yang tadinya sudah terbentuk untuk mengunyah secara keras, sekarang beralih kepada bunyinya itu dikecilin. Jadi artinya mengunyah dengan lebih lembut lagi. You see, most of us are old. Kita umumnya sudah berusia. I think the youngest is about 20, right? 20s. Mungkin di sini yang paling muda sekitar umur 20 tahun. Yeah, we have a lot of habits that we are already established and automatic. Jadi kita mempunyai kebiasaan yang sudah terbentuk dan secara otomatis itu menjadi suatu kebiasaan kita. Not just physical habits, but mental habits, how we think. Jadi kebiasaan secara fisik, tetapi juga secara mental ya kita. Like for example, if you meet with a situation that is difficult, khususnya apabila kita menemukan for me. Ini terlalu sulit bagiku, saya tidak akan lakukan. Yeah, because they have been brought up that way. Mungkin karena mereka itu sudah
dia akan katakan, ini masalah besar. Coba saya lihat, mungkin bagaimana bisa menyelesaikan masalah So ini. it's a mindset that we have. Jadi ini adalah suatu pola pikir yang sudah terbentuk. You know, since I retired, I have more time to think. Jadi setelah saya pensiun, lebih banyak waktu saya untuk berpikir. Before, I was always focused on work, right? Sebelumnya saya selalu fokus kepada kerja. But after retirement, I did a lot more. Pensiun, saya lebih melakukan refleksi ke dalam. And things changed. My situation had changed. Dan banyak hal berubah dan situasi saya berubah. Yeah. My husband had grown older and I had grown older. Suami saya sudah semakin tua dan saya juga sudah semakin tua. Tempat berbeda. Sama yang lain. But now that we were retired, 24/7. Kami selalu bersama-sama 7 kali 24 jam. Ayo, sangat susah. Sangat they say. Yeah. Saya mulai memperhatikan kebiasaan-kebiasaan dia. Yeah, like he liked it now a lot. Dan dia senang sekali. Dia banyak duduk, ya, suka duduk. And he would complain of backache. Dan dia itu suka komplain, aduh sakit punggung, sini sakit, sana sakit. So I told him, you have to get up and move about. Jadi saya katakan kepada dia, kamu harus bergerak, jangan duduk-duduk aja. Yeah. He had to change. Itu adalah kebiasaan yang sudah adalah tuannya new habit. Suatu perubahan easy change. Mungkin ada beberapa hal yang mudah untuk diperbaiki. But there are some habits that are harder to change. Tetapi ada hal-hal kebiasaan yang sulit untuk diperbaiki. For me, I have a bad habit of being impatient. Saya mempunyai kebiasaan yang tidak baik, yaitu kurang sabar. Do everything fast. It's so hard for me. Jadi saya itu selalu Okay, fast. Dan lagi berhubungan dengan anak kecil, kita nggak bisa cepat. Yes, you understand. Kesabaran. Yeah, I've asked my prayer group to pray for patience for me. Dan saya meminta grup untuk sabar. Is to change this bad habit. Saya selalu kebiasaan. When I'm impatient, then I start to scold my grandkids. Karena pada saat dan di dalam kelas ini saya diajarin bagaimana untuk mengerti orang-orang to more patient and to scold children less.
Dan di dalam kelas ini saya diajarkan untuk lebih sabar, untuk mengurangi marah kepada cucu saya. Morning part of my prayer is, God, please help me to be patient. Dan doa saya setiap pagi adalah, Tuhan, tolong bantu saya sabar lagi. Yesterday, my grandson gave me my report. Cucu saya yang laki-laki memberikan saya hasil daripada reportnya. He said, you know, my grandma likes to scold me, Dia katakan, nenek saya suka memarahi saya. but she Dia bilang, belakangan ini dia marah saya lebih sedikit, katanya. I was very happy. Nih, Yeah. So, you know, we need to check ourselves every now and then, because there are many blind spots that we have that we cannot see ourselves. Jadi kita harus mengecek diri kita setiap hari. Karena banyak sekali bagian yang kosong yang sering kali tidak bisa mengecek diri kita sendiri. However, Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. He doesn't tell us our 101 mistakes all at once. Dia tidak memberitahukan kepada kita 1001 masalah dalam sekejap. Because we are blind to. Karena kekurangan yang kita sendiri tidak tahu. So he always shares with us only one thing to look at one time. Dan Tuhan itu selalu menunjukkan kepada kita itu satu setiap saat. Jadi hanya step by step, ya, satu setiap saat. Yes. So he is patient with us. Jadi Tuhan itu sangat sabar kepada kita. And he gives us lots of chances. Dan Tuhan itu selalu memberikan kita chance yang banyak, ya, kesempatan yang besar. Okay, so let's do this exercise to learn about how our brain works. Jadi mari kita lakukan exercise ini, kegiatan ini, supaya kita tahu bagaimana cara kerja di otak kita. Okay, I can see just like a few on the screen, but if you all will turn on your screen so that we can see you. Ya, kita tolong nyalakan video supaya Dr. Sally bisa lihat kita. Yeah, maybe I'll stop share so that I can see all of you. Right, you stop sharing. Okay, let me stop sharing. Okay, jadi Hey. kalau tolong nyalain, kita kan cuma sedikit orang. Ya? As far as possible, I know some people want to turn on their screens. It's all right. Okay, sedapat mungkin tolong nyalain kamera. Okay, we wait a while. Thank you. Okay. Is that all? Apakah ini semua? Apakah ada yang masih bisa menyalakan kamera supaya kita bisa saling memandang? Bisa saling melihat satu dengan yang lain? Oke, thank you yang sudah menyalakan kamera. Thank you. All right, I want you to put up your right hand. Saya mau kita semuanya mengangkat tangan kanan kita semua. All right? You ready with your right hand? Siap dengan tangan kanan. I want you to use your right hand and draw a circle Lalu, according to the clockwise, how Okay. the clock moves. Okay, draw a circle. kita buat lingkaran sesuai dengan arah jam. Okay? Are you ready with your right foot? Oke, siap dengan kaki kanan. Okay, drawing the circle with your right hand, I want you to draw a circle with your right foot the same way. Dan kaki kanan juga menggunakan Are arah you jam. moving it? Yeah. Oke. To continue moving your foot, but now reverse your hand.
Sekarang kaki yang sama tetap memutar ke arah jarum jam, tetapi tangan kanan itu putar ke arah yang sebaliknya, berlawanan dengan arah jarum jam. What's happening? Apa yang terjadi? Can you keep your foot moving in the clockwise manner while you change direction with your right hand? Apakah bisa tangan kanan berlawanan dengan arah jarum jam dan kaki kiri tetap ke arah jarum jam? Bisa? You can't. Nggak bisa kan? This is default program in your brain. Inilah disebut dengan program bawaan daripada syaraf kita. Yeah, when God made us, He programmed our brain so that if you draw a circle with your right hand, your right foot needs to draw in the same direction. Jadi Tuhan menciptakan kita pada saat kita membuat lingkaran dengan tangan kanan, kaki kanan kita juga menggunakan But if we change direction, then our foot also follows and moves in that same direction. pada waktu kita merubah arah tangan kanan, maka kaki kita pun akan berubah arah. So, what is this telling us? Apa yang dimaksudkan dengan hal seperti ini? In other words, if you ask the people who are into programming, can we change the default that is set? Kalau kita bertanya kepada orang yang programmer, apakah kita bisa merubah sesuatu yang sudah terbentuk atau bawaan? Can we change it? Apakah kita bisa merubahnya? Can we change the default on a computer? Apakah kita bisa merubah sesuatu yang sudah terbentuk dari komputer? Can? Bisa? Yes, of course. Bisa. It can be changed. Bisa dirubah. Yeah. So if our default programming has been in a certain way because of our upbringing and so on, can we change it? Jadi kalau sesuatu yang sudah terbentuk di dalam pikiran kita dari bawaan, apakah kita bisa merubahnya? Of course you can. Tentu bisa. But it takes effort. Tetapi menggunakan tenaga, It takes practice. menggunakan latihan, And it takes patience. dan kesabaran. They Memerlukan say that it takes 21 days to change a habit. Jadi dikatakan 20 hari untuk merubah suatu kebiasaan. I think I'm going to take longer than that to be patient. Dan saya pikir saya memerlukan waktu lebih banyak daripada 21 hari untuk lebih sabar lagi. I've begun the journey. Again, I have begun the journey. saya sudah memulai perjalanan ini. But many times I fall back to my old habit. Tetapi seringkali saya kembali kepada kebiasaan yang lama. Yes. This morning I failed again. Pagi ini saya gagal lagi. So that I'm not impatient. Jadi saya harus menggunakan lebih banyak tenaga dan pikiran untuk supaya saya tidak balik ke yang lama. You see, one of the important things to do is to be mindful. This is quite a hit word nowadays circulating in the internet. Jadi Focus, mindfulness. ya punya pikiran-pikiran penuh terhadap suatu hal. And I believe that God can help us with this focus. Dan saya yakin Tuhan pasti bisa menolong kita dengan fokus ini. Okay, what are we going to focus on in 2022? Nah, tahun 2022, apa yang harus kita fokus? As someone who loves the Lord, what does He want for you? Sebagai seorang yang mengasihi Tuhan, apa yang Tuhan mau? Mari kita baca. Someone volunteer to read this? Ada yang bersedia untuk membaca ini? Kolose 3 ayat 17. Hendaklah keputusan-keputusanmu ditentukan oleh kedamaian yang diberikan oleh Kristus di dalam hatimu.
Sebab Allah memanggil kalian untuk menjadi anggota satu tubuh, supaya kalian hidup dalam kedamaian dari Kristus itu. Hendaklah kalian berterima kasih. Hendaklah kalian saling mengajar dan saling memberi nasihat sebijaksana mungkin. Nyanyikanlah mazmur dan puji-pujian serta lagu-lagu rohani. Bernyanyilah untuk Allah dengan perasaan syukur di dalam hatimu. Segala apa yang kalian lakukan atau katakan, haruslah itu dilakukan dan dikatakan atas nama Tuhan Yesus. Bersyukurlah kepada Allah Bapa untuk apa yang dilakukan Yesus bagimu. Thank you. Terima kasih. I in this group of verses. Saya pikir banyak sekali maknanya di dalam ayat-ayat ini. Patience is one of them. Kesabaran adalah salah satunya. Yeah. Being kind is another. Mengasihi adalah salah satunya. Being humble, Rendah hati, gentle, lemah lembut, being compassionate, saling memperhatikan, and bearing with one another. dan sabar terhadap satu dengan yang lain. If you are part of a family, you need to do this, bearing with one another. Jika kita itu dalam satu keluarga, maka kita harus saling memperhatikan dan sabar satu dengan yang lain. So that we can achieve the love and the peace that God wants to give us. Supaya kita bisa memperoleh kasih dan damai yang Tuhan Yesus mau berikan kepada kita. So are you ready for the new you in 2022? Apakah Anda siap untuk menjadi Anda yang baru di tahun 2022? Let me give you an assignment because I'm a teacher. Mari saya akan memberikan satu tugas karena saya adalah seorang guru. I want you to pick one of these verses in Colossians and memorize it. Saya ingin kita mengambil salah satu ayat dari Kolose ini dan menghafalnya. Especially the one that deals with something you would like to change. Dan khususnya di bagian mana di mana itu mengena kepada saudara untuk saudara mau mengadakan perubahan. Yeah, maybe you've been negative Ya, mungkin saudara selalu berpikiran negatif and you want to learn to bear with dan other family members. saudara itu mungkin mau berubahnya untuk berpikiran tidak negatif terhadap Yeah. saudara. Maybe your aim is to show more love to your spouse. Mungkin menunjukkan kasih yang lebih kepada pasangan And make your spouse happy this year. membuat pasangan Anda lebih bahagia di tahun ini. That is a good aim. Itu adalah tujuan yang bagus. So just pick one verse and memorize it. Dan ambillah salah satu ayat dan hafalkan. Programming that is automatic. Jadi ubahlah pikiran yang sudah terprogram ya untuk menjadi lebih baik. Yang sudah terbentuk itu dirubah supaya lebih baik. Menjadi sejarah untuk itu. And every day repeat this text to yourself. You need Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Kan? Mau tanya dong. Mau tanya, Yen. Ibu Eni, silakan. Itu yang kita pilih gitu. Iya. Atau Okay. The one that we need to memorize 17
either 12 one, to 17. 12 to 17, dari 12 sampai 17. Yeah. Just Oh, take jadi kita- one verse, just one Okay. verse. Oh, one only. Yeah. Yeah. Yeah, thank you. Ayat mana yang mengena di kita, Ya. yang merubah, itu kita hafalkan. Setiap hari kita Oke. hafal supaya kita rubah. Gitu. Kolose 1 sampai 12, Kolose berapa Kolose sih? 3, Kolose 3? ayat 12 sampai 17. Oh, 12 sampai 17. Oke. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Saya mau tanya, Bu, bagaimana caranya supaya sabar gitu? Saya juga orangnya nggak sabaran gitu. So, Liping is asking how to be patient because she's also impatient. Yeah. I believe that only God can give us patience. Okay. Saya yakin Tuhan yang bisa memberi kita kesabaran. So when we deal with our own family, we are very automatic. Jadi kalau kita berhubungan dengan keluarga kita, biasanya kita tuh secara otomatis. Yeah, we need to pray earnestly and ask God to help us to be aware. Jadi kita harus betul-betul berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta Tuhan membuat kita tuh sadar. And it might be good for you to analyze very important, Ataukah ini sesuatu yang sangat penting? or is it something that is, not important at all? Atau mungkin ini suatu hal yang tidak penting sama sekali. Yeah. So analyze the situation. Jadi analisa situasi seperti itu. If it's something really serious that needs to be addressed, Kalau ada sesuatu yang sangat serius yang perlu ditegur, don't start by scolding. jangan mulai dengan marah. Yeah, because as mothers, we always start scolding first, Sebagai seorang ibu, kita mulainya selalu dengan marah. and we often approach it from a very negative perspective. Jadi kita selalu memulai dari hal yang negatif, ya, perspektif yang negatif. So it's important to stop. Okay, Jadi penting sekali untuk berhenti. because patience, the first step is to stop yourself. Jadi kalau kesabaran itu, hal yang paling utama adalah memberhentikan diri kita. Kita stop dulu. Yeah. So that's why that mindfulness is important, so that you know, oops, I mustn't say anything. Keep my mouth shut. Jadi fokus itu atau pikiran kita itu harus diarahkan bahwa kita menyadari, oops, wow, saya salah. Saya stop, saya nggak mau ngomong. Yeah. Jadi itu ke arah. If you have said something, maybe you need to just keep quiet. Don't continue. Jadi kalau sudah terucap sesuatu, ya udah stop langsung, jangan lanjutkan. Yeah. And then give yourself time to think through the situation. Lalu berilah waktu kepada diri kita sendiri untuk berpikir tentang situasi tersebut. Yeah. Sometimes, especially in the training of young children, Khususnya di dalam melatih anak-anak yang lebih muda. remember that we are also modeling to them how we solve problems. Jadi ingat bahwa kita itu sebenarnya menjadi contoh teladan bagi mereka bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. So now the approach I'm taking with my grandson is I sit him down. Sit down with him. Jadi sekarang yang saya lakukan dengan cucu saya adalah saya duduk bersama dengan mereka. And I talk things over with him. Dan saya berbicara kepada dia tentang masalah itu. Yeah. For example, screen time is a big problem in our home. Misalnya masalah nonton, watching, right? Yeah, watching the screen, right.
Jadi untuk melihat layar ya, Yeah. itu adalah masalah yang terbesar dari keluarga kami. You see, now a lot of assignments are online. Jadi sekarang ini banyak sekali tugas-tugas sekolah itu online. So my grandson who is in primary school, he has these assignments to do. Jadi cucu saya yang laki-laki yang paling tua itu mempunyai tugas untuk dilakukan. Yeah. But as soon as he finishes the assignment, he will switch to YouTube. Begitu dia selesai melakukan tugasnya, dia langsung ganti ke YouTube. And then look at robots and all the kind of things that he likes, cars or, crashes, whatever he likes. Jadi dia langsung ganti ke YouTube, langsung melihat ya seperti robot, mobil-mobilan atau apa saja yang dia sukai. And then he keeps quiet, he doesn't tell me, I finished. No, he will not tell me. Jadi dia diam-diam aja, dia tidak katakan kepada neneknya bahwa dia itu udah selesai. Jadi dia diam-diam, dia langsung ganti channel. And usually I'm busy in the kitchen or somewhere else. And then after a while, I realize he's very quiet. So I go and peep at him to see what he's doing. Jadi kadang-kadang saya itu sangat sibuk di dapur atau kerjaan yang lain. Tetapi pada saat saya dengar, oh kenapa diam-diam, lalu saya datang dan menengok dia. Yeah, that's when I get upset. Dan disitulah saya kecewa. So sit down with him and talk about it. Lalu duduk bersama dengan dia dan bicarakan hal itu. I tell him how upset I am. Dan saya katakan betapa saya begitu kecewa sama dia. I tell him it's a matter of trust. Saya katakan ini adalah masalah kepercayaan. Because I trusted you to do your assignment. Karena saya percayakan kamu untuk melakukan tugas. I did not allow you to look at other things. Saya tidak izinkan kamu melakukan atau melihat hal-hal yang lain. And after this kind of talk, sometimes it works, sometimes it doesn't work. Dan setelah pembicaraan-pembicaraan seperti ini, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang juga tidak berhasil. Yeah, one time he was a bit concerned because his eye was giving him problem. His eyes were itchy. Ya, suatu kali matanya itu bermasalah, matanya itu gatal. Yeah, he had some allergy. Dia mempunyai alergi. So I say, you be careful. Too much screen time is no good. You might go blind, Saya katakan, hati-hati karena terlalu banyak nonton itu nanti matanya tidak bagus, itu bisa membuat engkau buta. So he knows. Jadi dia tahu. He knows the reasons why I do not allow him to watch too much. Jadi dia tahu alasannya kenapa saya tidak mengizinkan dia menonton terlalu sering atau melihat layar terlalu sering. But the point of the matter is, if we are aware of it, if we are mindful, then we can stop ourselves, right? Jadi masalahnya adalah apabila kita betul-betul fokus dan fokus kepada satu hal tersebut, maka kita itu bisa melakukan itu. But we need a lot of God's help. Tetapi betul-betul kita memerlukan bantuan daripada Tuhan. Bringing up this new generation takes a lot of prayer. Jadi membesarkan dan mendidik generasi baru ini itu memerlukan banyak tantangan dan doa. Yeah, it scares me sometimes to see what's happening. Ya, seringkali saya merasa terkaget-kaget atau ketakutan sendiri ya apa yang sedang terjadi. Because the devil is like a roaring lion, walking around seeking whom he can devour. Karena iblis itu ibarat singa yang mengaum-ngaum yang datang untuk terhadap umatnya. So we need to keep our children, our grandchildren, our young people in prayer. Jadi kita itu harus selalu membawa anak-anak kita, anak-anak muda kita, dan anak-anak lebih kecil, semuanya ke dalam doa. I hope that answers your question. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan Liping. Oke. Any other questions? Apakah masih ada pertanyaan lain?
How ini another question ya. Love your enemy itu how bagaimana cara melakukannya, Bu? How to Our love enemy. How to love your enemy. Well, maybe we don't have enemies as such, right? Mungkin kita tidak mempunyai musuh yang bagaimana gitu. Yeah. But at times we get upset with certain people, Mungkin kita itu seringkali kecewa dengan beberapa orang. or people get upset with us. Atau orang yang kecewa dengan kita. In other words, we are talking about how to heal a relationship. Dengan kata lain, ini berbicara mengenai bagaimana untuk menyembuhkan suatu hubungan, memulihkan suatu hubungan. I believe that kindness is very important in doing this. Saya percaya kemurahan itu, kebaikan itu adalah sangat penting dalam hal ini. And if you can do something nice for the other person, it surely helps. Jika kita bisa melakukan hal yang baik kepada orang lain, maka itu sangat menolong. But first of all, if I don't know, there are so many types of problems that you may have with other people. Jadi kita, ya banyak hal yang mungkin terjadi dengan orang lain, And each situation is different. dan setiap situasi itu berbeda. But with God's help, we can overcome and still love those who don't love us. Dan dengan pertolongan Tuhan, hal ini bisa teratasi sekalipun orang mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Yeah, I remember when I was much younger, there was a misunderstanding between another teacher and me. Saya ingat pada waktu saya masih muda, jadi ada salah paham antara saya dengan guru yang lain. She was very angry with me. Dia sangat marah kepada saya. I can't even remember why she got angry with me. Saya bahkan tidak mengerti kenapa dia itu marah sama saya. So when the week started and we went back to school, you know, we have to face each other. Jadi pada waktu sekolah dimulai, kami harus bertemu satu dengan yang lain. Yeah, sometimes we bump into each other. She doesn't even want to look at me. Kadang-kadang berpas-pasan, tetapi dia bahkan tidak mau melihat wajah saya. So I was upset, but I decided that it was no point letting this matter get worse. Saya kecewa, tetapi saya memutuskan bahwa hal ini tidak boleh diperpanjang. And I remembered what the Bible says about forgiving people, you know. Dan saya ingat ayat Alkitab yang mengajarkan saya untuk memaafkan orang lain. So I decided that I would do something nice for her. Jadi saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang baik terhadap dia. So I baked some cookies, Jadi saya bikin kue yeah, and gave it to her. dan memberikannya kepada dia. And that kind of resolved the situation. Dalam keadaan tegang seperti itu, saya memberi dia kue. So Dan it depends on the situation. Itu menghilangkan, maksudnya itu menyelesaikan masalah, maksud saya. Mhm. Pertanyaan, kalau dalam situasi yang Dr. Sally jelaskan tadi, itu bagus sekali, kasih kue aja udah selesai masalah. Tapi ada situasi di mana kita sudah coba berkali-kali, tapi orang itu tetap tidak mau memaafkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Karena we also have pride, right? Kita juga punya harga diri. It seems like if we keep, kalau kita coba terus, seolah-olah kayak harga diri kita diinjak-injak gitu. Gimana gitu? Okay. You understand the question, right? Yes, I understand. So, you know, there are some people who are very unforgiving. Yeah, you are right. Ada orang Yourself. How important is it? As far as I'm concerned, I have forgiven this person. Okay. But the other person doesn't want to forgive me. Right? ya, saya sudah
tetapi orang tersebut tidak mau memaafkan saya. So what do I do? Apa yang harus saya Yeah. lakukan? In the first place, if, for example, you don't have to work closely with this person, just leave it. Kalau seandainya Anda tidak perlu berhubungan dekat atau bekerja dekat dengan dia, ya sudah, tinggalkan. If you meet this person, just give a smile and say hello, you know, and just leave it at that. Jadi kalau ketemu berpasangan orang itu, kita hanya say hello, kita senyum, ya udah, gitu aja. I know that there is a personal pride in us. Saya tahu kita mempunyai satu harga diri ya dalam diri kita. But remember that pride is the foundation of every sin. Ingat bahwa harga diri atau ego itu adalah akar daripada dosa. Yeah, we need to surrender this pride to God. Kita harus menyerahkan ego itu kepada Tuhan. Yeah, and pray for the other person. Dan berdoa untuk orang itu. It's hard sometimes, but we need to pray for this person. Sulit ya, seringkali sulit, tetapi kita harus berdoa untuk orang tersebut. Sometimes people are that way because of their childhood experiences. Seringkali orang bersikap demikian karena pengalaman masa kecil. For example, I know of people who are very unpleasant because they had, for example, abandonment by their mothers. Yeah, the mothers Seringkali, time. jadi saya ketemu dengan orang yang bersikap demikian, maksudnya tuh tidak mempunyai kasih gitu ya, karena dia itu mempunyai masa kecil yang dari kecil dia ditinggal oleh ibunya. Ya. Yeah. So we should have sympathy towards these persons. Jadi kita harus menunjukkan belas kasihan terhadap orang tersebut. Yeah. I know of many people who have been abused. They find it very difficult to connect with people. Seringkali orang yang mendapat tekanan atau dianiaya dari kecil itu sulit untuk berhubungan dengan orang lain. Yeah, they tend to be very critical, very negative. Jadi orang itu sangat kritis dan sangat pikiran itu sangat negatif. Yeah, I mean we can. Sometimes it's better to just avoid them, right? Seringkali lebih bagus untuk menghindar dari orang-orang tersebut. Leave them alone and pray for them. Dan berdoa untuk mereka. It's not easy. It's not easy. Yes, believe me, it's not easy. Not easy. Especially when this person keeps finding fault with you, you know, and keeps hitting at you. It's not easy. Jadi tidak mudah ya, mudah dibilang, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Apalagi kalau orang tersebut seringkali mencari gara-gara, mencari masalah dengan kita. One more question? Satu lagi pertanyaan. Apakah masih ada satu lagi pertanyaan? Maybe that. Cukup? Thank you very much for participating. Oke, terima kasih banyak untuk terima kasih juga kepada Dr. Sally dan Ibu Yenli yang sudah mentranslate. Semoga firman Tuhan yang diberikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Jangan lupa kita punya PR dari Kolose 3 ayat 12-17, boleh dipilih satu ayat. Dan untuk pertemuan berikutnya adalah 2 Sabat lagi ya. Jadi Sabat depan tidak ada seminar. Sabat depan
waktu yang dan undangannya di WA Group. Baiklah, kita akan menutup seminar ini. Terima kasih. We thank you so much for calling us together. Kami bersyukur dan terima kasih oleh sebab Engkau telah menghimpun kami. I thank you for each one who is here today. Saya berterima to have a closer walk with you. Tuhan melihat dari surga bahwa semuanya kami ini ingin mengadakan suatu perjalanan lebih dekat setahap dengan Tuhan. And I know that you will honor their decision. Dan kami tahu bahwa Tuhan menghargai keputusan ini. Father, I thank you for each one and the families they represent. Tuhan, kami berdoa, berterima kasih atas keluarga yang Tuhan berikan. And I pray that you will be with each one of them. Dan Tuhan kiranya mau menyertai setiap keluarga ini. That in the coming days that they will be able to draw on your strength. Datang mereka mendapat kekuatan yang berasal dari surga. Draw on your wisdom. Datang kepada Tuhan untuk meminta hikmat Tuhan. So that they will hear your voice. Supaya mereka itu semakin terikat dan berhubungan erat dengan Tuhan. You have promised that you will be with us and you will lead and guide us in the way we should go. Tuhan telah berjanji untuk selalu menyertai kami dan memimpin kami sebagaimana mestinya. Thank you, Father, for listening to us and hearing in Jesus' name. Terima kasih telah mendengarkan doa kami, karena semuanya ini kami mohon hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amen.